Nanti lama-kelamaan yang gulutan itu longsor ke bawah, dia akan menutup akarnya jika kita menanamnya di bawah seperti itu. Semuanya sahabat kandang tentrem lestari, di video kali ini saya ingin berbagi sharing tentang bagaimana menanam rumput jenis gajah itu secara efektif di awal musim kemarau atau di akhir musim penghujan seperti ini. Nah, di belakang saya ini ada sebagian tanah yang memang nggak ditumbuhi rumput. Sebenarnya kemarin sudah saya tanami karena banyak unggas di sini, banyak ayam. Jadi tunas yang tumbuh itu dipatok ayam. Maka dari itu sebelah sini sudah saya pagar dan ini mau saya tanami mombaca. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu mombaca, benihnya itu seperti ini. Nah, dia kecil-kecil seperti padi bentuknya, cuma lebih kecil. Ini rumput dari Spanyol, dari Agrimax, mombaca F1. Itu bagi teman-teman yang mau menanam, tersedia juga di toko kami, di Kandang Tentrem Lestari, baik itu di Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan Lazada. Benih di tempat kami termurah dan asli, kualitas impor, karena memang dari Agrimax. Tekniknya seperti ini teman-teman. Kita buat gulutan ini gula-gula. Jadi tanahnya kita buat gula-gula, nggak rata semuanya. Kalau ini mungkin teman-teman sudah paham, saya yakin. Nah, dahulu saya menanam rumput itu, bahkan sampai kemarin, itu di atas ini. Ini ada bekasnya. Nah, ini. Di atas guludan, jadi yang cembung ke atas, di atasnya. Di atas ini teman-teman, bukan yang di cekungan. Nah, setelah beberapa hari ini saya amati, karena di sini memang untuk hujan sudah mulai berhenti. Mungkin terakhir hujan 4 atau 5 hari yang lalu. Ini tanahnya yang di gulutan, yang cembung atas, itu kering teman-teman. Nah, ini kering sekali. Nah, gembur dan kering. Tadi saya pacul pakai cangkul, itu yang sini kering. Tapi yang cekungan bawah ini, dia masih lembab. Nah, ketika kita kepal seperti ini, dia masih lembab, masih ada kandungan airnya. Coba kita lihat lebih dekat. Nah, ini teman-teman, ini di gulutan atas, yang di sini cekungan. Nah, gula-gula modelnya seperti ini. Saya sebelumnya memang menanamnya di gulutan atas, teman-teman bisa lihat. Tapi setelah beberapa hari saya mengamati, karena ini juga musim kemarau teman-teman, itu yang atas kering kerontang. Nah, seperti ini. Kering, udah kering. Jadi bisa dibayangkan kalau teman-teman menanam, kalau musim hujan sih nggak masalah di atas seperti ini. Tapi sudah memasuki awal kemarau seperti ini, kita harus menghemat air. Jadi effort kita untuk menyiraminya lebih sedikit. Kita lihat masih matel karena kadar airnya masih tinggi. Nah, seperti ini. Kalau yang ini gembur sekali. Gembur. Saya masih penasaran dengan teknik ini. Saya kurang puas, lalu kemudian saya pergi ke lahan tebu. Jadi teman-teman yang menanam tebu saya datangi, karena memang ini musim tanam tebu. Kemarin baru saja habis panen, ini sudah mulai musim giling untuk gula di tempat kami. Jadi awal musim kemarau ini pada menanam tebu. Memang dibuat gula-gula seperti ini, tapi tekniknya itu ditanam di cekungan. Dan tebunya nggak dipotong-potong, 2 ros. Maksudnya 2 ros seperti ini. Nah, ini saya ibaratkan tebu ya, ini bibit Zanzibar.
nggak dipotong 2 ros seperti ini. Biasanya kan kalau saya nanam 2 ros lalu ditancapkan seperti ini. Nah, tapi mereka menanam tebunya itu ros panjang seperti ini teman-teman, nggak dipotong-potong, langsung dibuat bulutan. Nah, ditaruh tengah seperti ini. Yang tanahnya sebelumnya sudah digemburkan, kemudian ditutup. Nah, ditutup tipis saja teman-teman, ditutup seperti ini. Masih kurang tanahnya, bisa dicangkul dari bulutan atas. Nah, kita tutup tipis saja. Nah, seperti ini nanamnya. Jadi pada saat awal musim kemarau, kita nggak usah motong-motong seperti ini. Kalau untuk air di tempat teman-teman itu masih banyak, masih melimpah, nggak masalah. Tapi kalau memang tak ada hujan, seperti di tempat saya ini tak ada hujan, kita pakai teknik itu, digula-gula lalu ditanam yang di cekungan dan nggak usah dipotong-potong. Karena kalau dipotong-potong seperti ini, dia akan cepat mengering. Dia akan cepat mengering, apalagi langsung ditancapkan seperti ini teman-teman. Nah, dia pasti akan terkena sinar matahari. Dia akan terkena sinar matahari, batang ini akan cepat mengering. Jadi sebelum dia bertunas, kemungkinan besar dia akan mati. Tapi kalau ros panjang seperti ini, dia akan lama keringnya, apalagi ditanam di cekungan dan ditutup dengan tanah, seperti cara tadi. Saya pernah mempraktekkan ros nggak dipotong-potong dan saya biarkan panjang seperti ini. Itu memang daya tahannya lebih tahannya seperti ini, dia kuat sampai 1 bulan kuat teman-teman. Kalau yang seperti ini mungkin sekitar 10 hari itu sudah mengering, apalagi kalau batangnya muda itu cepat sekali mengering. Nah, itu dia tipsnya kalau menanam di awal musim kemarau. Nah, itu tadi untuk penanaman rumput gajah yang pakai batang, stek batang. Sekarang kita tanam yang membaca, yang pakai biji seperti ini. Nah, ini untuk jarak tanamnya sebenarnya paling ideal itu sekitar 40-50 cm atau setengah meter. Karena nanti untuk pokok batangnya, untuk tunasnya itu akan beranak puluhan kali lipat. Jadi kalau kita terlalu rempet itu jadi kurang efektif. Kita perlubang, kita lubangi seperti ini. Kita lubangi, pelubang kita isi sekitar 1-2 biji aja. Oke teman-teman, mari kita tanam. Bijinya kecil-kecil banget teman-teman. Satu lubang kita tanami antara 1-2 biji aja atau 3 biji lah. Itu sudah cukup dengan jarak tanam sekitar 40-50 cm. Memang pada saat awal tanam seperti ini, untuk penyebaran benih membaca perlu dilakukan penyiraman teman-teman. Jadi nggak serta-merta kita tebar benih langsung kita tinggal, enggak. Nanti kita lakukan penyiraman, minimal tanah itu lembab lah sampai dia tumbuh tunasnya. Nah, kalau di cekungan seperti ini dia lebih awet lembab daripada yang di atas. Seperti itu. Segala rumput menurut saya bukan hanya membaca,
king grass ataupun pakcong ataupun yang lainnya ketika awal tanam itu memang harus disiram air untuk pertumbuhan tunas di awal. Nah, untuk membaca ini sendiri proteinnya lumayan tinggi teman-teman, seperti Zanzibar dia 19%, dan untuk produksi bahan keringnya dia lebih tinggi daripada rumput gajan biasa. Tapi kalau untuk bahan basah, karena membaca ini daunnya kecil-kecil, memang produksinya lebih rendah kalau ditimbang. Tapi kalau berat keringnya dia produksinya lebih tinggi, karena kalau rumput gajah biasa itu kandungan airnya yang terserap memang lumayan tinggi. Oke. Nah, itu dia teman-teman manfaatnya jika kita menanam di cekungan gula-gula. Selain tanahnya awet lembab, dia juga mampu menahan pohon jika sudah besar. Untuk rumputnya jika steknya sudah besar itu nggak mudah roboh karena dia di tengah. Nanti lama-kelamaan yang gulutan itu longsor ke bawah, dia akan menutup akarnya jika kita menanamnya di bawah seperti itu. Karena sering saya dulu nanahnya memang di atas, karena belum pengalaman juga teman-teman, itu pohonnya banyak yang roboh. Nah, kalau di tengah dia akan terjaga kanan kirinya, masih ada gunungan seperti itu.